Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai praktek gadai sawah yang terjadi di masyarakat pedesaan. Seperti apakah hukumnya? Maka simak penjelasan berikut ini. Gadai merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena Rasulullah sendiri pun pernah mempraktekkan gadai ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudi tu'aman ila ajalin wa rahinahu dir'am minal hadid. Bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi, kemudian beliau tidak langsung membayarnya alias menghutang, maka beliau menjaminkan baju besinya yang beliau miliki. Nah, hal ini kemudian menjadi landasan dasar bagi umat setelahnya, bagi umat beliau untuk melaksanakan yang namanya gadai ini. Jadi, gadai sendiri secara istilah ialah jaminan atas harta kita terhadap seseorang karena seseorang tersebut telah meminjamkan uang pada diri kita. Oleh karena itu, gadai ini memang diperbolehkan dalam Islam. Namun, semakin berkembangnya zaman, praktek gadai ini semakin melebar. Di antaranya ialah praktek gadai yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan. Bolehkah praktek gadai sawah tersebut secara Islam? Kalau kita lihat, pengertian dari gadai itu sendiri, kita memberikan jaminan karena kita telah berhutang uang kepada seseorang. Yang berarti saat jaminan itu telah diberikan kepada seseorang, kepada murtahin, maka kepemilikan dari barang tersebut tetap menjadi kepemilikan rohin atau orang yang berhutang. Karena hanya sebatas jaminan. Namun kemudian praktek yang terjadi di masyarakat saat jaminan ini berupa sawah, maka sawah ini bukan hanya sebatas jaminan, tapi sawah ini justru dikelola oleh murtahin, oleh orang yang memberikan hutang kepada kita. Apakah itu boleh dalam Islam? Sama sekali tidak boleh, para sahabat sekalian. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Segala hutang piutang yang menimbulkan manfaat, yang mendatangkan manfaat, maka hukumnya adalah riba. Karena itu, mengelola sawah, mengambil hasil panen dari sawah yang digadaikan seseorang kepada kita, maka hukumnya adalah riba. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena merugikan satu sama lain. Karena para sahabat sekalian, kalau kita mau berpikir seseorang meminjam uang kepada kita, tentunya karena dia itu butuh, karena mereka itu butuh. Karena takut mungkin tidak diberi pinjaman oleh kita, maka sehingga orang yang butuh pinjaman tersebut memberikan jaminan sebagai bukti bahwasanya apabila pada tempo yang telah ditentukan tidak bisa membayar, maka jaminan tersebut bisa dijual untuk pembayaran terhadap hutang-hutangnya tersebut. Kalaupun ada kelebihan, maka nanti kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, maka hukum dari mengambil manfaat dari gadai sawah ini sangat-sangat tidak diperbolehkan oleh Islam karena hukumnya riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Atau ancaman bagi orang-orang yang memakan harta riba ialah alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minan nas. Orang yang memakan harta riba sekali-sekali tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya syaitan. Maka na'udzubillah para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memakan harta riba tersebut.